Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para audiens kita pada hari ini atas partisipasinya dalam seminar online yang berjudul Diseminasi Skillset VCT Batch 7. Jadi VCT itu kalau ada yang belum mengenal apa VCT, coba saya jelaskan dulu ya, singkat. Jadi VCT itu kepanjangan dari Virtual Coordinator Training. Ini adalah training yang diadakan oleh Semolek, bekerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah tim Komdik dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan saat ini kita bertiga tergabung sebagai peserta VCT Batch 7, yang artinya sudah dalam bukan tahap ketujuh ya, sudah dalam pengulangan yang ketujuh kali. Nah, ya, kita di dalam batch yang ketujuh. Nah, kita mengadakan seminar online pada malam hari ini dengan tujuan untuk share ilmu yang telah kita dapatkan selama kita mengikuti training VCT ini. Jadi di sini kita akan sharing ilmu yang akan disampaikan oleh 3 presenter, yaitu kita bertiga. Yang pertama ada Fatia Rizky Gustira yang akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola Vicon Room dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua, materinya akan dijelaskan oleh Andika Bagasaputra yang akan menerangkan tentang bagaimana membuat absensi online dengan menggunakan Google Form. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Dr. Fia, yang akan menjelaskan bagaimana mengunggah video melalui kanal YouTube. Saya yakin mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu, tapi akan coba kami jelaskan, dan yang tahu semoga menjadi lebih tahu, dan yang tidak tahu semoga bisa mendapatkan ilmu yang lebih juga. Begitu. Fatia dan Bagas, bisa kita mulai? Ya, bisa. Miss. Silahkan Fatia, saya serahkan waktu dan tempat ke Fatia sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola Vicon dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, baik. Terima kasih Miss Fia sebelumnya. Sekarang saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Silakan Fatia, boleh dilanjutkan. Oke. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Gustira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan video conference via Zoom. Ya, sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Gustira, biasa dipanggil Fatia. Saya dari SMK Semak Bogor, sekarang saya ada di kelas 13. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 2002. Kegiatan saya saat ini adalah selain belajar yaitu bersepeda dan juga berenang. Lanjut ke pengertian dari aplikasi Zoom-nya sendiri. Jadi apa sih Zoom itu? Zoom adalah aplikasi buatan miliarder yang bernama Eric Yuan, yang fotonya sudah saya sertakan di sini, yang dibuat pada tahun 2013 pada bulan Januari. Zoom ini digunakan sebagai aplikasi video conference yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, oleh perusahaan Zoom Video Communications, yang dapat digunakan pada perangkat komputer dan juga smartphone atau handphone. Nah, apa sih keuntungan dari memakai Zoom ini?
Jadi keuntungannya ini sendiri ada banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu pertama, dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan. Yang kedua, gratis 40 menit video conference untuk rapat kelompok dan kalian juga dapat mengulangnya lagi jika durasinya sudah habis. Namun untuk yang berbayar seperti akun yang sekarang sedang dipakai, itu bisa lebih dari 40 menit. Dan untuk yang 40 menit yang gratis ini bisa diulang lagi dengan link yang sama. Selanjutnya, kualitas suara dan gambar yang HD. Lalu ada fitur screen sharing yang seperti sekarang saya sudah gunakan. Lalu akses ke virtual background. Lalu menjadwalkan hingga merekam keseluruhan meeting. Sekarang juga sedang ada proses perekaman ya. Lalu selanjutnya membagi partisipan menjadi beberapa ruangan dengan fitur breakout rooms. Jadi ini salah satu fitur yang biasanya digunakan apabila ada beberapa partisipan yang ingin berdiskusi seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mengelola Zoom-nya ini, tentunya kan kita harus mendaftar akunnya dulu ya, karena kan kita ingin membuat room-nya. Jadi yang pertama di sini ada kita itu harus mendaftarnya bisa lewat web dari Zoom itu sendiri. Jadi kita bisa sign up, jadi ini tuh gratis. Seperti yang ada di gambar ini ya. Lalu selanjutnya, selanjutnya yaitu isi kolom email dengan email aktif, lalu cek email dari Zoom-nya. Nah, jadi setelah kita sudah mendaftarkan akun kita tadi, telah membuat password, telah memasukkan email, jadi kita nanti bakal ada email konfirmasi yang dikirim ke email kita. Nah, ini seperti gambarnya seperti ini ya. Jadi dikirim ke emailnya, lalu nanti kita tinggal klik si activate account-nya, lalu nanti kita bisa membuat password-nya lagi untuk memastikan ulang. Jadi nanti kita sudah terdaftar di akun Zoom-nya. Nah, kalau untuk di handphone sendiri, itu semisal sekarang ada yang pakai handphone, jadi yang pertama kita buka aplikasi Zoom-nya. Jadi untuk aplikasi Zoom ini ada di Play Store untuk Android, dan untuk Apple atau iPhone itu bisa di App Store. Nah, yang pertama itu kita kan buka aplikasinya, lalu sign up seperti yang telah dilakukan di web tadi, lalu kita masukin juga alamat email, nama depan kita, nama belakang, yang bisa nanti ditampilin. Nah, kalau saya di sini nama saya sendiri yaitu Fatir Sigustira. Dan jangan lupa nanti ada persetujuan terms of service-nya. Jadi ada beberapa aturan yang nantinya diberikan oleh pihak Zoom. Lalu kita sign up. Nah, setelah itu akan ada email konfirmasi lagi dari Zoom-nya. Lalu nanti kita sama seperti yang di web tadi, activate account-nya di akun yang dari Zoom itu. Lalu kita akan menentukan password sama juga dan nanti selesai. Nah, setelah selesai nanti kita bisa langsung sign in ke aplikasi Zoom-nya. Jadi otomatis kita udah terdaftar di Zoom meeting-nya. Nah, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan cara mengelola Zoom meeting. Nah, kalau kita buka di web itu sendiri, di laptop, jadi tampilan awalnya itu seperti ini ya. Jadi ada new meeting, join, schedule, dan share screen. Terus ada home, chat, meetings, contacts, dan lain-lain. Nah, untuk new meeting-nya ini, itu bisa untuk new meeting-nya ini sendiri, jadi untuk meeting yang baru. Nah, sedangkan kalau seperti flyer yang sudah disebarkan, itu kita memakai schedule. Karena sudah ditentukan waktunya kapan. Dan untuk join ini sendiri, kita pakai apabila kita ingin join atau masuk ke room yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi untuk share screen juga, itu dipakai untuk seperti yang sekarang saya lakukan ini, yaitu share screen. Agar nantinya hal yang saya presentasikan bisa terlihat oleh audiens, seperti itu. Nah, jadi setelah kita nanti membuat schedule-nya, jadi itu nanti ada personal meeting-nya yang bisa dimasukkan ke yang join tadi. Jadi untuk join tadi itu ada yang
personal meeting, dan ada passcode-nya atau password. Nah, untuk si personal meeting ini nanti diberikan oleh Zoom-nya dan passcode-nya juga sama. Dan apabila kita mengelola Zoom-nya itu, nanti kita yang memulainya. Jadi kita nanti pencet si start ini. Nah, untuk si copy invitation-nya itu untuk link-nya. Jadi selain ada passcode, ada personal meeting, ada juga link-nya. Lalu bisa juga kita mengeditnya. Misalnya waktunya nih, kita kan awalnya memulai jam 7, terus tiba-tiba ada kendala, oh oke, kita mulainya di jam 8. Nah, itu bisa diedit. Nah, bisa juga kita untuk si personal meeting ini kita join from a room. Jadi nanti kita langsung bisa join ke ke personal meeting yang lain seperti itu. Nah, jadi setelah kita sudah klik start, apabila belum ada yang masuk atau belum dinyalakan videonya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada meeting topik. Nah, kalau untuk hari ini kan diseminasi ya, diseminasi. Lalu hostnya itu orang yang nantinya membuat room-nya. Jadi misalnya nama saya Fatir Sigustira, terus untuk invitation URL-nya itu link yang diberikan oleh Zoom-nya. Dan untuk partisipan ID itu masuknya ke meeting ID-nya. Nah, kalau di sini tidak saya sertakan passcode, tapi kalau ada passcode di bawah partisipan ID itu biasanya ada passcode. Nah, untuk mengundang peserta yang lain atau audiens yang lain, kita bisa sebenarnya pakai invite others ini. Jadi nggak harus kita bagikan setelah membuat schedule, tapi bisa juga kita pakai fitur yang si invite others ini. Lalu apabila kita ingin share screen, sudah ada juga, dan untuk audionya juga ada. Lalu, nah ini tampilan kalau kita sudah masuk room-nya. Nah ini ceritanya ada videonya ya. Ini hanya contoh dan untuk menunya sendiri itu ada mute, ada video. Mute ini maksudnya untuk audionya, ada video, ada security, ada participants, ada chat, share screen, record, dan reaction. Dan untuk mute ini ada beberapa pilihannya. Jadi kalau misalnya seperti saya sekarang memakai mikrofon, jadi itu bisa disesuaikan. Misalnya kita nanti pilihnya yang mikrofon dan speakernya juga yang CMS system, jadi disamakan dengan si mikrofonnya. Lalu, jadi kita sebelum memulai juga bisa mencoba speaker atau suara dari si Zoom-nya ini. Jadi pakai fitur test speakers and microphone. Lalu, kalau kita pencet audio settings-nya, itu, nah ini akan berbentuk seperti ini. Jadi kita juga bisa menyesuaikan volumenya. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi ada fitur test mic. Nah di test mic ini nanti kita bisa mendengar suara kita. Jadi kita bisa mencoba terlebih dahulu apakah suara kita terdengar atau tidaknya. Dan nanti bisa disesuaikan. Kan tadi itu ada SMS system, ada stereo mix, ada juga mikrofon. Dan selanjutnya itu ada yang video. Nah, untuk video ini itu tuh jadi kita bisa menyeting videonya seperti ini. Jadi ini tuh ada mirror my video. Jadi nanti flip secara horizontal wajah yang nanti kita tampilkan di room-nya ini. Lalu ada juga sekarang fitur touch up my appearance. Jadi bagi kalian yang ingin memakai filter, nah itu bisa pakai yang touch up ini. Jadi dia tuh otomatis nanti ke wajah kita itu akan menyesuaikan kehalusan wajah kita. Nanti bisa disetting sendiri. Lalu untuk cahayanya, itu juga bisa kita sesuaikan pakai adjust for low light. Nah ini saya pilih yang manual, jadi bisa disesuaikan seperti itu. Dan
Untuk fitur-fitur yang lain sendiri, seperti yang ada di bawah ini. Maaf. Nah, jadi untuk yang partisipan itu nanti akan ditampilkan jumlah dari yang masuk ke room-nya. Untuk sekarang kalau ada yang memakai laptop juga bisa langsung dilihat itu ada 18 ya partisipannya. Nah, untuk kolom chat, di kolom chat nanti kita bisa berinteraksi dengan antara satu audiens dengan audiens lainnya. Atau juga apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat juga. Dan juga kolom chat ini tidak hanya bisa kekirim untuk semuanya, tapi bisa personal. Misalnya kita mau ngirimin ke si A, nah nanti kita tinggal klik nama si A terus kita kirim. Nah, ini fitur share screen seperti yang tadi telah saya lakukan. Nah, record. Untuk record ini, jadi nanti kita bisa merekam kegiatan yang dilakukan di room ini. Dan bisa juga merekam suara dan hal-hal apa saja yang ditampilkan di room-nya. Jadi nanti untuk record, itu nanti bisa tersimpan ke komputer atau juga di OneDrive, di penyimpanan lainnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga reactions. Jadi untuk reactions ini apabila kita ingin menanggapi hal-hal yang disampaikan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang warna merah kalau yang kalian lihat di pojok kanan bawah itu ada tombol N. Nah, untuk tombol N ini sendiri artinya mengakhiri room yang telah dijelaskan. Nah, kalau nantinya kita sebagai host, nah itu nanti ada pilihannya seperti ini. Ada cancel, leave meeting, ada juga end meeting for all, seperti itu. Jadi, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaannya, bisa langsung di raise hand. Oh ya, untuk raise hand sendiri, apabila ada yang belum tahu, itu ada. Jadi kita harus klik partisipannya. Maaf, saya izin share screen lagi. Nah, yang di bawah ini yang ada partisipannya, bisa diklik, lalu nanti ada fitur raise hand-nya apabila ingin bertanya. Nah, dan juga nanti bisa langsung di-unmute di yang audionya untuk pertanyaannya, dan apabila tidak ingin mengeluarkan suara misalnya, bisa ditanya di kolom chat seperti itu. Jadi, nah, apakah ada yang ingin bertanya perihal hal-hal yang telah saya jelaskan? Silahkan jika ada pertanyaan para audiens yang sudah ada di Zoom meeting. Mungkin ada yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengelola video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, nah, sudah ada pertanyaan dari Sofwa. Pertanyaannya, apa benar kalau kita chat secara private, host akan bisa membacanya? Oke, jadi langsung saya jawab ya. Jadi begini Sofa, kalau sepaham saya untuk isi dari chat sendiri apabila private dan tidak ditujukan kepada hostnya, itu tidak bisa dibaca oleh host. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sebelumnya ada pengalaman. Jadi saya bertindak sebagai host waktu itu dalam kegiatan kelompok, dan lalu teman saya ada yang mengirimkan ke teman saya yang satunya. Nah, tapi isi dari chatnya tidak bisa saya lihat kecuali kalau dikirimkannya ke host atau ke everyone atau ke semuanya seperti itu. Jadi untuk bisa dibaca tidaknya, apabila tidak dikirimkan tidak bisa dibaca seperti itu. Bagaimana Sofa? Apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Mbak Tia. Sama-sama.
Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung di kolom chat atau bisa di raise hand di partisipan yang tadi atau langsung di unmute juga tidak apa-apa. Udah pada ngerti semua nih kayaknya, Fatia ya. Sepertinya begitu, Miss. Nah. Iya sih, karena kan untuk kegiatan pembelajaran sendiri kan sekarang banyaknya dilakukan di Zoom ya. Ya, maksudnya ya banyaknya dilakukan di Zoom, makanya saya juga ngambilnya Zoom. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi seperti itu. Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung ya di akhir setelah kita menyelesaikan semua presentasi, sehingga ya tidak membuang waktu juga. Begitu ya. Jadi kalau ada peserta ada pertanyaan sekitar Zoom atau penjelasannya dijelaskan Fatia, boleh disimpan dulu atau mungkin boleh ditulis dulu di kolom chat untuk kita jawab nanti. Kita lanjutkan dulu ke presentasi kedua dari Andika Bagas tentang bagaimana membuat presensi online dengan menggunakan Google Form. Silakan Bagas. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Octavia yang telah menyempatkan saya untuk berbicara. Sebentar akan saya sharekin terlebih dahulu. Apa sudah terlihat dengan jelas? Ya, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presensi dengan menggunakan Google Form sebagai hasil diseminasi skill VCT Jabar Batch 7. Nah, nama saya itu tadi udah disebutkan bahwa nama saya itu Andika Bagas Saputra. Saya bersekolah di SMK Semak Bogor, sekarang kelas 13, dan hobinya itu membaca buku dan bersepeda. Nah, apa sih Google Form itu? Jadi, menurut keyword.com, Google Form itu merupakan salah satu layanan Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei ataupun tanya jawab dengan fitur-fitur formulir online yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pastinya kita berpikir kalau misalnya gimana sih Google Form ini bekerja gitu. Nah, jadi Google Form itu bekerja melalui 3 step atau tahapan yang umum. Yang pertama itu adalah membuat. Nah, jadi kita sebagai pembuat Google Form ini harus membuat Google Form atau suatu formulir yang dibuat di Google Form sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita bisa membuat Google Form-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita sama keinginan kita itu maunya apa aja. Yang kedua itu meminta. Nah, setelah kita membuat membuat Google Form yang sudah ada linknya atau tautannya, nanti linknya itu bakal dikirim ke orang lain atau istilahnya ke klien. Nah, nanti kliennya itu akan mengisi tautan yang udah kita beri itu Google Form-nya. Nanti klien bakal mengisi sesuai dengan kebutuhannya sama sesuai dengan isi-isinya yang harus diisi itu apa aja. Yang ketiga itu adalah mengelola. Nah, mengelola ini tugasnya server dari Google. Nah, kalau misalnya klien udah ngisi Google Form, kemudian udah submit gitu. Nah, itu hasil submitnya akan dikirim ke servernya Google. Nah, nanti servernya Google itulah yang akan mengumpulkan informasi-informasi apa saja yang klien isi gitu. Nah, kemudian dalam hal apa saja Google Form itu digunakan? Nah, jadi sebagian besar Google Form itu digunakan sebagai polling survei, presensi kehadiran, pengambilan nilai, dan jejak pendapat. Nah, ini tuh semua bisa dilakukan soalnya di dalam menu-menu Google Form itu istilahnya itu bisa
disesuaikan dengan hal-hal ini. Misalnya kalau misalnya polling survey itu ada kayak istilah pollingnya atau votingnya. Terus kalau misalnya pengambilan nilai itu ada nilainya, ya kayak apa ya? Kayak pengambilan nilai ulangan harian gitu, itu bisa dipakai. Terus presensi kehadiran juga bisa dipakai di sini, dan jejak pendapat. Nah, terus apa sih manfaat yang bisa kita ambil kalau misalnya kita pakai Google Form? Nah, jadi manfaatnya itu ada dua manfaat utama. Yang pertama itu adalah manfaat yang memudahkan. Nah, kenapa bisa memudahkan? Karena kita sebagai pembuat Google Form-nya itu nggak perlu capek-capek untuk menyebarkan secara offline gitu. Kita bisa menyebarkan linknya doang, terus habis itu kita sebar ke orang lain. Jadi keterlibatan media sosial itu kan besar, jadinya bisa dimanfaatkan di sini. Nah, yang kedua itu adalah menghemat. Nah, menghemat di sini maksudnya adalah menghemat waktu, tenaga, dan uang dalam melakukan survei. Nah, biasanya kan kalau misalnya survei offline itu ribet ya. Maksudnya nyari klien-kliennya itu ribet. Nah, dengan Google Form ini dan secara online itu bisa dilakukan secara mudah dan efisien terhadap waktu, tenaga, dan uangnya. Nah, kemudian ada jasa-jasa survei online lain itu seperti Microsoft Forms, ada SurveyMonkey, Zoho Survey, Cognito Forms, dan Survey Planet. Nah, tapi kelima jasa survei online ini ada satu kekurangannya yang besar. Nah, kekurangannya dari Google Form itu kan gratis. Kalau misalnya jasa ini yang 5 ini itu berbayar. Jadi kalau misalnya mau gratis juga ada, tapi limited ke kayak beberapa pertanyaan doang atau fitur-fiturnya yang dibatasi gitu. Nah, kemudian ada latihan cara pakai Google Form. Sebentar, akan saya stop share. Nah, di sini kan misalnya nih kita mau bikin Google Form. Nah, kalau misalnya kita mau bikin Google Form, kita harus ke browser. Browsernya itu bisa pakai Edge yang dari Microsoft sendiri, itu bisa dipakai, atau misalnya Chrome atau Mozilla atau Opera, terserah. Yang penting itu tuh peramban gitu browser. Nah, kemudian di sininya di search box-nya itu kita search Google Form. Nah, setelah kita cari kan di sini muncul ya, ada google.com. Nah, kini kita klik yang ini. Nah, kemudian di sini ada tampilan awal dari Google Forms. Tadi kan kita udah ngeklik yang bagian ini nih, bagian yang Forms, kita klik. Nah, kemudian bakal muncul seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini ada tombol hamburger. Tombolnya itu berisi Docs, Sheets, Slides, Forms, terus ada Settings. Settings itu pengaturan buat Google Forms-nya. Terus ada Help and Feedback juga. Di sini ada Drive sebagai penyimpanan awan dari si form yang kita buat. Nah, di sini ada judulnya. Judulnya itu kan kita tadi kliknya Google Forms, jadi judulnya juga Google Forms. Terus ada search box. Ini ada layanan Google yang lain, dan ini ada akun kita sendiri. Nah, di sini ada template-template yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada contact information, itu bisa digunakan kalau misalnya kita mau mengoleksi atau mengumpulkan data-data nomor telepon atau enggak kayak nomor rumah gitu. Nah, kalau misalnya RSVP ini buat invite atau undangan ke pesta. Ini juga sama, party invite juga untuk undangan ke pesta. Terus ini ada t-shirt sign up, itu sebagai persetujuan. Biasanya persetujuan kalau misalnya mau nge-ACC suatu project gitu.
Nah, di sini bawahnya ada recent forms. Nah, recent forms ini munculnya itu dari mana? Jadi pas kita ngeklik blank itu nanti ada di sini, muncul di sini semua. Nah, ini ada pilihan owned by everyone, owned by me, sama not owned by me. Nah, maksudnya owned by anyone itu kita bisa tahu form mana aja yang kita share ke orang gitu. Kalau misalnya owned by me itu cuma gitu doang, kita sebagai pemilik form yang tahu. Kalau misalnya not owned by me itu biasanya hasil kolaborasi antara orang lain dan kita, tapi filenya itu bukan di kita gitu. Nah, di sini ada list view. List view-nya ada pilihannya. Nah, ini bisa dalam yang lengkap, terus bisa sebagai kotak-kotak juga yang seperti ini dengan previewnya. Terus ini ada short option, itu bisa dipilih banyak banget ya. Di sini ada title, itu titlenya bisa A sampai Z. Terus last modified itu yang terakhir kali kita modifikasi, ini bisa anyone ya. Terus kalau misalnya last modified by me itu terakhir dimodifikasi sama kita sendiri, sama last open by me itu terakhir kali kita ngebuka form. Nah, di sini ada open file picker-nya itu untuk mengimport form ke sini. Nah, sekarang misalnya kita akan membuat form presensi yang baru. Nah, kita klik blank. Nah, nanti ada loading seperti ini. Nah, di sini belum ya. Nah, di sini sudah muncul kok ini tuh judulnya, judul form yang kita akan buat. Nah, terus di sini ada add-ons. Ini ada temanya, kita bisa ganti tema di sini dari color-nya, dari warna temanya, background-nya, sampai ke font-nya. Font-nya itu ada basic, ada banyak macam-macam lah pokoknya. Nah, terus buat header-nya itu kita bisa pilih sendiri. Nah, misalnya temanya itu tentang sekolah, tentang olahraga aja ya. Nah, misalnya tentang olahraga, di sini kan ada contoh header buat olahraga. Nah, nanti di sini ada tombol insert, nanti kita insert. Nah, sini kan nanti muncul. Nah, kalau misalnya ini headernya udah muncul, nanti theme color sama background colornya itu menyesuaikan sama warna headernya. Jadi bisa lebih memudahkan. Di sini bisa theme colornya bisa dipilih, atau bisa mau nambahin juga, ada banyak pilihan. Nah, untuk background colornya sayangnya nggak bisa milih kayak theme color. Nah, kemudian di sini ada preview. Preview itu supaya kita tahu nanti tuh pas sudah dikirim bagaimana tampilannya. Nah, terus ini ada pengaturan tentang formnya. Ini ada tombol send-nya. Nah, tombol send-nya ini digunakan kalau misalnya kita udah benar-benar yakin ngebuat formnya udah benar. Kalau misalnya udah benar semua, nanti kita send. Kita pencet tombol send, terus nanti, nah kalau misalnya kita pencet tombol send, itu ada banyak tipenya. Yang pertama, tipe untuk mengirimkan ke email. Misalnya kita mau kirim ke cuma beberapa orang. Jadi kita ketik email yang kita mau kirim itu di sini. Nah, ini opsional, subject sama message-nya. Terus ini buat link-nya. Nah, ini biasanya yang sering dipakai. Nah, ini Google Form-nya itu banyak, cuma dua dia nampilinnya. Yang pertama nampilin sebagai link panjang, atau enggak bisa kita shorten atau dipendekkan jadi kayak gini. Nah, sebenarnya lebih mudah yang ini karena lebih nggak makan tempat. Nah, terus kemudian ini ada embed HTML, itu maksudnya kalau kita masukin ke programming, atau misalnya kita mau ke CSS atau nggak Java, masuknya pakai ini. Nah, di bawahnya, di tombol samping tombol send-nya itu ada more.
More-nya ini ada banyak pilihan, nanti akan dibahas satu-satu. Nah, di bawah di bawah yang ini itu ada questions and responses. Questions itu adalah tempat kita untuk membuat form, sedangkan responses itu adalah respon dari klien. Nah, di sini kan belum ada, jadi zero responses. Nah, misalnya di sini kita akan menulis presensi webinar olahraga. Nah, di sini kita bisa mengisi deskripsi tentang webinar olahraga ini, misalnya kayak pengertiannya atau enggak pemateri, host moderatornya itu bisa diisi di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada tulisan untitled question. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti dan banyak pilihannya juga. Nah, dimulai dari ininya, kita bisa ganti untitled question-nya, misalnya jadi nama peserta. Nah, di sini kita bisa nambahin gambar juga supaya lebih menarik gitu. Nah, terus di sini itu ada pilihannya nama peserta. Ini biasanya Google-nya itu menyesuaikan dengan apa yang kita ketik di sini. Nah, ini kan udah disesuaikan kalau misalnya short answer, tapi kita bisa milih lagi. Misalnya kita mau jadi paragraf, itu bisa, atau enggak multiple choice, check boxes, itu bisa dilakukan di sini. Nah, terus habis itu di sini ini adalah tempat jawab klien untuk menjawab pertanyaan dari nama peserta ini. Kemudian di bawahnya itu ada tombol duplicate. Nah, tombol duplicate ini fungsinya untuk menduplikasi atau ngebuat question box-nya ini jadi banyak. Ini kalau misalnya kita pencet, nah dia bakal nge-copy question box-nya ini. Nah, terus ini ada tombol delete. Tombol delete ini buat menghapus ya, itu aja. Terus di sini ada tombol required. Nah, tombol required ini fungsinya untuk memaksa klien buat mengisi pertanyaan ini. Misalnya kalau kita pilih required, itu nanti nama pesertanya harus wajib banget diisi gitu, nggak boleh kosong. Nah, kemudian di sini ada titik 3. Titik 3 ini dilihat ya, bisa description atau response validation. Ini tergantung sama kebutuhan juga. Nah, description dipakai kalau misalnya kita mau mendeskripsikan pertanyaan kita. Misalnya di sini kan ada nama peserta. Kita bisa ketik deskripsinya, namanya menggunakan huruf kapital. Nah, jadi dengan menambahkan description ini, klien bisa tahu kalau misalnya si klien harus ngisi di yang ini, di short answer text itu dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian selain itu ada response validation. Nah, response validation ini cocoknya dipakai saat kayak mau ulangan harian gitu. Nah, kalau misalnya response validation itu digunakan kalau misalnya mau ulangan harian, kalau misalnya ada token atau enggak password yang harus dimasukkan. Nah, tapi itu akan dibahas nanti. Nah, kemudian bergerak ke sampingnya, ini ada tombol add question. Ini import questions, itu dari file yang lain. Terus ada add title and description. Terus ada add image, ada add video, sama add section. Nah, ini akan dibahas satu persatu. Nah, tombol ini digunakan untuk menambah pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita klik, nah nanti ada box pertanyaan baru di sini. Nah, kemudian untuk add title and description itu fungsinya sama kayak ini, yang presensi webinar olahraga. Itu sebenarnya sama aja. Nah, ini tuh biasanya digunakan kalau misalnya kita punya bagian-bagian baru. Nah, di sini ada add image, itu biasanya digunakan untuk memasukkan gambar yang tentunya menjelaskan pertanyaan. Terus add videos juga sama, tapi bentuknya video.
Nah, add section ini fungsinya untuk menambah bagian-bagian tertentu. Misalnya bagian pertama ini bagian tentang diri kita, biodata diri. Nah, kalau misalnya kita add section, nanti kita bisa isi lagi di sini misalnya kesan dan pesan. Nah, di sini sama juga ya, ini kan headernya disamain. Misalnya ini header yang pertama itu buat biodata diri. Nah, header yang kedua ini untuk pesan dan pesan. Ini bisa ditambahkan deskripsi. Terus untuk menambahkan pertanyaannya itu bisa add question di sini di bagian kanan. Nah, di sini ada add question baru. Terserah ini mau add questionnya apa. Nah, kemudian kita akan mengekspor tentang yang ini nih. Nah, di sini kan pilihannya banyak ya, ada short answer. Nah, short answer itu biasanya digunakan kalau misalnya jawaban-jawabannya pendek, kayak misalnya nama, email, kelas, itu biasanya pakai short answer. Terus kalau misalnya paragraph itu biasanya digunakan buat kayak lebih bercerita gitu, kayak pesan dan pesan itu biasanya pakainya paragraph. Nah, kemudian multiple choice itu digunakan supaya klien itu bisa milih antara lebih dari satu pilihan. Nah, sebenarnya multiple choice ini sama checkboxes ini sama, cuma checkboxesnya, kalau misalnya checkboxes itu bisa milih lebih dari satu pilihan. Kalau misalnya multiple choice itu dia cuma satu pilihan. Nah, contohnya di sini ada, kita misalnya isi namanya Bagas. Nah, kemudian, di sini ada add image. Nah, add image ini maksudnya untuk menambahkan option, tapi menambahkan gambar di option. Nah, tapi jangan sampai ketukar sama yang ini. Kalau misalnya ini digunakan sebagai penjelas dari nama peserta. Terus kalau misalnya ini yang di samping bulletnya ini digunakan untuk option doang. Nah, di sini kita bisa nambahin add option atau enggak add other. Nah, kalau misalnya mau add option itu kita tinggal klik aja di sini, nanti nambah sendiri ya. Misalnya satu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembuat form ini mau klien buat lebih bebas lagi, bisa klik other. Nah, nanti klien itu bisa ngisi apa aja di sini namanya. Misalnya namanya nggak kelis di sini, nah bisa ditambahkan di bagian other. Nah, itu untuk multiple choice. Nah, kemudian untuk checkboxes ini sama kayak tadi, cuma bisa milih dari dua. Misalnya pertanyaannya itu misalnya aja ya, manakah hal yang paling disukai. Nah, ini bisa dihapus. Nah, di sini ada tulisan option 1 itu bisa dipakai. Terus pilihannya bisa menggunakan add image juga. Nah, ini option 1-nya bisa diganti sama hal yang lain. Misalnya suka apel. Kita bisa tambahin lagi misalnya suka belimbing. Nah, terus kalau misalnya membebaskan klien juga bisa add other juga. Nanti di sini klien akan ngisi apa aja yang disukainya selain list yang di sini. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada menu drop down. Nah, menu drop down ini fungsinya itu sebenarnya sama kayak gini juga, sama. Nah, cuma drop down ini dia kayak lebih singkat gitu, soalnya ada kayak pilihan lainnya lagi. Misalnya pertanyaannya sama ya,
manakah hal yang paling disukai. Misalnya disamakan saja. Nah, misalnya kita udah ada pertanyaan, ada 3 nih. Ada nama peserta, manakah hal yang disukai dalam bentuk checkboxes, sama manakah hal yang disukai tapi dalam bentuk drop down. Nah, di sini di bawahnya ada after section 1, itu kita bisa milih, bisa continue ke next section, atau kita balik lagi ke sini, ke section yang pertama, atau langsung ke section yang kedua, atau bisa langsung submit form tanpa masuk ke section 2. Nah, di sini hanya dicontohkan satu saja, misalnya continue to next section. Nah, misalnya di sini belum ada apa-apa. Nah, ini kita pencet preview. Nah, nanti di preview ini ada yang namanya required. Required itu sebagai yang kita on-kan di sini. Kalau misalnya ini nggak di-on-kan, itu nanti nggak ada lambang bintangnya. Nah, ini buat yang contoh multiple choices itu, nah cuma bisa milih satu doang nih, nggak bisa banyak. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai klien nggak ada di list di sini, namanya bisa diisi, misalnya sebagai Andika gitu. Nah, kemudian manakah hal yang disukai? Nah, ini tuh bentuknya checkboxes. Kalau misalnya ini cuma satu doang, bisa dipilihnya. Kalau misalnya ini bisa banyaknya, bisa semuanya gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, kalau misalnya nggak milih, kliennya nggak milih, bakal ada this is a required question. Jadi ada kayak peringatan kalau misalnya ini tuh harus diisi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah manakah hal yang disukai dalam drop-down menu. Nah, sebenarnya sama aja seperti yang ini, yang 2 ini, cuma lebih singkat kan jadinya. Kayak kita harus choose dulu, habis itu kita pilih mau suka apel sama apa suka belimbing. Nah, tapi kekurangannya itu di drop down menu itu nggak ada other. Nah, kalau misalnya di multiple choice sama di checkboxes itu kan ada other. Kalau misalnya di drop down menu itu nggak ada. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu misalnya di sini kesan dan pesan. Misalnya kesan. Nah, kalau misalnya kita ketik kesan gitu, itu otomatis Google langsung mendeteksi ini tuh harus diisi panjang gitu. Jadi kita nggak usah milih dari sini lagi. Nah, tapi kalau misalnya ini tuh biasanya nggak cukup panjang juga, kita bisa milih paragraf. Sama aja. Nah, kemudian yang linear scale, multiple choice grid, sama checkbox grid, itu biasanya digunakan sebagai kayak pemilihan mana yang paling suka gitu. Misalnya kesannya itu dari 1 sampai 5. Ini kita bisa milih antara 0 sama 1 sampai 2 hingga 10. Nah, terus di labelnya kita bisa pilih juga, misalnya satunya itu kayak tidak suka, tidak berkesan. Nah, terus label yang 5 itu misalnya sangat berkesan. Nah, misalnya kita required, kita lakukan preview lagi. Misalnya kita pasal aja. Nah, ini hasil pas kita pilih yang linear scale tadi. Di sini kan ada kesan, terus ada bintangnya, itu berarti harus diisi. Nah, label yang ini, yang label 1 sampai sama 5 itu adanya di sini. Jadi kalau misalnya kliennya pilih 1 itu artinya nggak berkesan. Kalau misalnya
klien milih 5 itu artinya sangat berkesan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada satu yang unik. Nah, di sini kita bisa kayak masukin token gitu. Biasanya ini dipakai sebagai kayak buat ulangan harian kayak UTS, UAS gitu. Bentar. Nah, sini add question. Terus kita pilih required. Nah, dengan pilih required, misalnya token. Kita ketik token, akan berubah jadi short answer. Di sini isinya. Nah, di sini nanti ada namanya response validation. Nah, kalau misalnya kita mau si tokennya ini diisi kalau misalnya benar. Kalau misalnya salah, nggak masuk ke section selanjutnya. Itu bisa diatur. Caranya pilih text, terus pilih contains. Nah, misalnya ketikkan tokennya. Misalnya tokennya itu saya bisa. Nah, misalnya tokennya ini. Copy dulu. Nah, terus kalau misalnya klien ngisinya error gitu, nah itu bisa kita custom. Misalnya, maaf, token yang dimasukkan itu salah. Harap coba kembali. Nah, kalau misalnya gini, kita bisa tahu si klien itu harus benar-benar ngisinya sesuai sama yang ini, yang di sini. Nah, contohnya kita tekan preview lagi. Misal di sini ngisi namanya Bagas, dia suka apel, di sini dia sukanya belimbing. Nah, di sini ada token. Kalau misalnya kita ngisinya salah, misalnya tadi tokennya saya bisa, tapi A-nya diganti jadi 4. Kalau misalnya seperti biasa, nah seperti ini, nah itu nanti ada kayak message atau peringatan. Nah, peringatan yang ini, peringatan yang di sini itu nanti bakal muncul kalau misalnya token yang dimasukinnya salah. Kayak maaf token yang dimasukkannya salah. Harap coba kembali. Nah itu yang kita bikin tadi. Kalau misalnya benar masukinnya, jadi saya bisa, tapi A-nya juga diganti jadi 4, ini bakal masuk ke section selanjutnya. Nah gitu. Nah, mungkin itu saja apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jelas banget ya jelasinnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau di unmute atau mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat mengenai pemakaian Google Form sebagai alat untuk mengisi presensi. Sepertinya belum ada pertanyaan nih, Bagas. Iya, sepertinya mungkin sudah jelas atau bagaimana ya, gitu. Karena Bagas menjelaskannya jelas sekali ya. Sudah atau mungkin bisa ditampung dulu ya pertanyaannya seperti sama dengan sesi yang pertama tadi. Karena takutnya nanti kita kemalaman selesainya, jadi kita lanjutkan dulu ke materi ketiga. Bagaimana? Iya, bisa langsung saja, Miss. Saya persilahkan, Miss, untuk berbicara. Oke, siap. Saya lanjutkan dulu ya, para peserta. Mohon izin. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasinya nih dengan materi yang ketiga, yaitu cara mengunggah video ke YouTube. Gitu. Saya minta izin untuk share screen dulu. Sudah muncul belum ya screen saya? Sudah, Miss.
Ya, sambil nunggu prosesnya, ini bagi peserta juga di kolom chat sudah bisa dilihat ada link untuk mengisi presensi seperti yang tadi Bagas jelaskan. Itu salah satu contohnya hasil jadinya seperti itu, presensi yang sederhana. Sudah nampak ya screen saya ya? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengunggah video ke YouTube. Nah, jadi skill ini merupakan salah satu skill juga dalam skill set virtual coordinator training. Kenapa sih perlu mengunggah video ke YouTube? Nah, tentu banyak alasannya. Salah satunya terkadang kan dalam dunia ya Pak, dalam kondisi sekarang ini yang kondisi pandemi seperti ini, semua orang punya kesibukan masing-masing ya. Ketika kita punya sebuah meeting, mungkin ada orang lain yang tidak bisa join ke meeting kita karena mungkin bentrok dengan kegiatan yang lain gitu. Sehingga meeting yang kita adakan tadi bisa kita record tuh, seperti tadi yang dijelaskan oleh Fatia. Apabila kita pakai Zoom ada fitur record, ada fitur lain juga untuk merecord sehingga kita punya hasil jadinya, videonya untuk bisa kita upload ke YouTube. Ketika kita upload ke YouTube, tentunya akan lebih banyak orang yang bisa tahu apa yang kita sampaikan dalam Vicon tadi gitu. Dan siapa sih yang nggak kenal YouTube gitu loh? Anak kecil pun yang masih berumur balita sudah tahu apa itu YouTube gitu. Di situ adalah YouTube itu sebuah kanal apa ya, gratis istilahnya. Ada yang berbayar juga, tetapi yang gratis pun sudah cukup ya untuk kita bisa menikmati fitur-fiturnya gitu. Fitur yang gratis yang bisa kita pakai untuk menonton video ataupun mengunggah video kita gitu. Nah, bukan kebetulan sih, YouTube ini tahun berapa ya saya lupa, sudah dibeli oleh Google. Jadi YouTube ini merupakan kalau kita bilang seperti anak perusahaannya ya. Jadi sudah punya Google gitu. Jadi ketika kita sudah punya akun Gmail atau akun Google, otomatis kita akan sudah punya akun YouTube gitu. Nah, mungkin saya langsung aja menjelaskan bagaimana mengunggah video ke YouTube. Tentu saja sebelumnya kita kalau ingin mengunggah video ke YouTube, kita harus masuk ke kanal YouTube-nya dulu. Nah, biasanya kalau oh ya, maaf, ada yang terlupa oleh saya. Saya perlu perkenalkan diri dulu, saya siapa dulu. Nama saya Tri Oktavia, oke, seperti diterangkan di depan tadi ya. Nah, kebetulan saya saat ini mengajar, diberi amanah sebagai guru bahasa Inggris di SMK Semak Bogor, di sekolah kimia yang berada di Bogor. Nah, saya kebetulan sudah diberi kesempatan juga untuk menulis 2 buku bahasa Inggris atau textbook kelas 7 dan 9, kerjasama dengan penerbit Quadra. Dan saya juga berkesempatan juga untuk menjadi English proofreader bersama penerbit Yudhistira dan penerbit Quadra. Kalau ada yang tahu penerbitnya itu, ya kayaknya cukup ini ya, cukup dikenal juga gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini mungkin yang nampak adalah step pertama untuk membuat untuk mengunggah video ke YouTube. Nah, awal jika ingin masuk ke YouTube biasanya di pojok, nah kita ketik dulu nih, kita bisa pakai browser apapun tentunya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bagas ya, mau pakai Microsoft bisa, mau pakai Chrome bisa, Mozilla bisa, gunakan browser yang kita punya. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana mengunggah video dengan menggunakan laptop gitu, bukan dengan menggunakan HP ya, tapi dengan menggunakan laptop. Nah, kita langsung ketik aja di sini alamatnya, yaitu youtube.com dengan menggunakan tanpa spasi sama sekali ya. Nah, ketika kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Nah, biasanya kalau belum sign in ke akun Gmail-nya, di sini nanti di pojok akan ada tombol sign in gitu. Nah, sebenarnya tinggal diklik aja kemudian sign in seperti kita sign in masuk ke akun Gmail kita ya, seperti kita mau masuk ke Drive atau mungkin kita mau bikin Gform kalau kita belum sign in. Nah, kalau sudah sign in, tampilan inilah yang akan muncul. Nah, bagaimana sih menguploadnya? Sangat mudah sekali gitu. Nah, di sini di tanda lingkaran merah terlihat ya, itu ada tanda seperti kamera dengan tanda plus di tengahnya. Tinggal diklik aja, nanti di bawahnya akan muncul pilihan. Sebenarnya kalau ada yang lain, ada pilihan yang lain ya. Karena di saya ada cuma dua pilihan aja, yaitu upload video sama go live. Kita pilih yang upload video. Jadi klik saja icon kamera dengan tanda plus di sini. Kemudian nanti akan kita sorot ke sini, nanti akan muncul pilihan. Kita pilih yang upload video. Kita klik yang upload video.
Lalu inilah yang akan tampil setelah kita klik upload video. Nah, jadi kita masuk ke YouTube Studio. Jadi studio kita lah istilahnya, studio pribadi kita yang nebeng ke YouTube lah istilahnya ya, begitu. Ini yang akan muncul, ini adalah step pertama atau step ketiga maaf, tapi step pertama untuk mengupload video kita. Nah, di sini jelas tertulis ya dengan judul upload videos, kemudian ada keterangan drag and drop video files to upload. Artinya ada dua cara bagi kita untuk memilih video yang akan kita upload ke sini gitu, atau kita unggah ke sini. Tentu saja sebelum mengupload video kita sudah punya video yang mau kita upload gitu. Nah, tinggal di drag aja. Biasanya dari akun dari folder kita ya yang ada di laptop, tinggal kita tarik datanya, kemudian tarik ke sini, nanti akan terupload secara otomatis, atau bisa juga diklik di select files, kemudian pilih akunnya, pilih video yang akan kita upload, kemudian nanti selanjutnya di next selanjutnya dia akan berproses untuk mengupload videonya. Akan muncul seperti ini menandakan bahwa videonya berhasil masuk ke sini dan ini sedang dalam proses upload gitu. Dan di step berikutnya adalah ini yang akan nampak dalam YouTube Studio kita. Nah, di sini waktu itu saya memberi contoh, saya mau ngupload video hasil rekaman saya ketika saya mengadakan seminar online sebagai salah satu tugas juga di VCT dengan judul How to be a Good Presenter. Nah, ini akan muncul di sini seperti kita lihat. Ini kalau kita lihat seperti ada garis ya dan ada tulisan 40% uploaded. Dan ini waktu yang dibutuhkan untuk selesai mengupload video kita. Nah, sebenarnya waktu ini tentu saja ditentukan oleh sinyal internet yang kita punya. Nah, tanda biru ini menandakan sudah segini persen nih, sudah segini persen, 40% video yang terupload, artinya kita tinggal menunggu selanjutnya. Gitu. Nah, ini nanti akan muncul hasil video yang akan terupload, akan seperti apa. Kemudian di sini ada details. Nah, ini tempat bagi kita untuk menulis ini ya. Kalau kita buka video YouTube kan di bawahnya seperti ada captionnya ya. Nah, di sini tempat kita menulis caption kita. Nah, ada title. Nah, ini required artinya apa? Harus ada title-nya. Tidak bisa sebuah video diupload tanpa title. Title-nya apa aja bebas, tentunya sesuai dengan video yang kita upload. Di sini saya memberi judul seperti ini ya. Kemudian deskripsinya pun juga bebas, silahkan sesuai dengan video yang ingin kita upload. Di sini ini yang saya kasih dan ini optional ya, boleh dikasih boleh enggak gitu. Nah, selanjutnya kita tunggu proses ini sampai selesai. Bisa kita tinggal dulu sembari menunggu atau kita melakukan pekerjaan yang lain tentunya gitu. Kalau videonya pendek sih biasanya prosesnya juga cepat ya. Atau biasanya kalau internetnya juga cepat, proses uploadnya pun juga cepat gitu. Next, kita langsung klik saja next, tombol biru di sebelah kanan bawah ya. Ketika kita klik next, yang muncul adalah step berikutnya. Nah, ini saya sudah selesai mengupload video saya gitu. Nah, ini maaf ya, saya balik dulu di step kelima. Kalau ini kan artinya di sini ya, kita bisa scroll ke bawah. Ketika kita scroll ke bawah sebelum kita klik next, sebelum kita klik next, kita scroll ke bawah, akan muncul pilihan thumbnail. Thumbnail itu adalah apa ya? Seperti tampilan apa yang ingin kita tampilkan di video kita. Jadi kalau kita mau lihat kita buka YouTube seperti contohnya. Nah, seperti ini. Ini kan kalau contohnya, nah ini yang akan nampak sebagai tampilan pertama dari video kita. Yang mau kita tampilkan tuh yang mana gitu. Nah, kita bisa memilih bagian dari video yang ada dalam gambar dalam video kita, atau kita bisa memasukkan gambar baru juga. Tentu gambar baru ini bisa diupload dari file di komputer kita gitu. Nanti ada tanda plus di sini bisa diupload ya, seperti ini yang saya pilih. Kemudian ini pilihan playlist. Playlist itu kalau kita ingin memasukkan video ini dalam playlist kita ya, kita jadi punya playlist dalam YouTube Studio kita gitu, dan tidak dipilih pun tidak apa-apa kalau kita tidak ingin mengkategorikan video kita ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kalau kita scroll ini ke bawah lagi, ini yang akan nampak ya, ada
audience. Artinya apa? Ini ada pilihan apakah video kita itu diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak ya. Karena saya mengupload video tentang seminar, tentu saja it is not for kids ya. Jadi saya pilih ini. Jadi ini adalah sebuah fitur apa ya? Keamanan dari Google untuk istilahnya children friendly ya. Jadi menjaga anak-anak untuk melihat tontonan yang memang bukan diperuntukkan untuk mereka. Dan ada rule apa yang harus dipatuhi jika video itu adalah for children gitu atau for kids gitu. Ya, jadi saya pilih it's not made for kids. Lalu selanjutnya langsung klik aja next ya. Ketika saya klik next, nah ini yang akan muncul, kita masuk ke video elements. Nah, di sini sebenarnya bebas, bisa di skip aja, tidak perlu diabaikan aja ya kalau untuk pemula itu. Nah, ini kan kalau ada tulisan apa ya, add and end screen itu artinya kan kita ingin mempromosikan sesuatu gitu ya. Nah, itu kita bisa memasukkan itu sebagai bagian dari ketika nanti kalau kita nonton video itu kan, kalau biasanya kita nonton video di YouTube, di akhir seperti ada iklannya atau iklan untuk menuju ke next video ya. Nah, kita bisa masukkan di situ gitu. Nah, tapi bisa diabaikan aja, ini tidak perlu di otak-atik. Lalu diklik next lagi, kita akan muncul di bagian visibility atau penampakan, kita pengen video kita nampaknya seperti apa gitu loh maksudnya. Nah ini ada keterangan choose when to publish and who can see your video. Di sini ada pilihan save or publish, make your video public, unlisted, or private gitu. Nah, kita bisa pilih nih antara private, unlisted, atau public. Kalau kita pilih private, artinya apa? Only you and people you choose can watch your video. Artinya hanya kita dan orang-orang tertentu yang bisa melihat video kita atau orang yang kita tambahkan ke situ. Nah, kalau unlisted, anyone with the video link can watch your video. Artinya kalau orang nggak punya link video kita, dia nggak akan bisa nonton tuh gitu. Walaupun dibuka akun YouTube kita, nggak akan terlihat di sana video yang dicari orang itu gitu loh. Jadi tersembunyi ya, kayak hidden ya. Video kita hidden. Kalau orang itu punya linknya, baru tuh bisa gitu. Walaupun kita cari juga, contohnya orang nyari juga pakai keyword apapun, bahkan keywordnya itu pas sekali dengan nama video kita, tidak akan muncul kalau dia tidak punya linknya gitu. Nah, ini maksud unlisted seperti itu, jadi kayak di hidden ya. Nah, kalau public tentu saja bisa dilihat oleh siapapun ya. Everyone can watch your videos. Oke, mau yang punya link, mau yang nggak punya link bisa lihat gitu. Contohnya orang baru masukin keyword ya tentang, karena saya tentang presenter contohnya, a good presenter. Nah, mungkin muncul video saya sebagai salah satu pilihan gitu. Tapi di pilihan keberapa ya, karena tidak terlalu banyak viewernya tentu saja karena baru. Kemudian nah di pilihan visibility ini kita scroll ke bawah. Oke, nah ini yang akan muncul. Ini di sini ada tulisan schedule, maksudnya adalah kalau kita ingin menjadwalkan kapan video kita terupload atau terpublish, maaf, bukan terupload ya, tapi terpublish. Nah, ini akan muncul di schedule gitu. Nah, maaf, schedule-nya tinggal kita klik saja, nanti kita schedulekan. Karena waktu itu saya pengen langsung terpublish, tidak perlu saya schedule, jadi saya tidak pilih ini ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian setelah ini bisa langsung dipublish aja. Jadi proses untuk mengupload atau mengunggah video ke YouTube sebenarnya sudah hampir selesai. Karena di sini finish processing, artinya proses upload videonya sudah selesai dan pengisian data dari videonya sudah terisi juga. Bisa langsung kita klik publish gitu. Yang artinya video kita akan terpublish. Ketika kita klik publish, inilah yang akan muncul sebagai tanda bahwa video saya sudah berhasil terpublish. Video publish dengan tampilan seperti ini ya. Ini thumbnail yang saya pilih tadi. Nah, di sini ada pilihan tuh, share link. Saya pengen share-nya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk link ya, atau bentuk Facebook, atau saya share di Facebook atau Twitter, dan masih ada pilihan lain. Nah, pilihan gampangnya sih sebenarnya tinggal ini ya, ada video link gitu. Di sini inilah video link atau link video kita yang bisa kita bagikan ke orang-orang atau bisa kita post ke manapun gitu. Nah, di sini ada tanda copy, icon copy. Ketika kita sorot akan muncul copy video link, tinggal kita klik aja dan kita paste ke link atau ke tempat atau ke portal-portal di mana kita pengen share video kita gitu. Contohnya ke akun grup WhatsApp ya, tinggal kita buka WhatsApp, kemudian
di bagian chatnya kita paste link ini, secara otomatis akan muncul. Sudah selesai, kita klik close, kita klik close, akan muncul seperti ini ya, tampilan dari channel YouTube Studio kita. Jadi list video kita akan muncul di sini. Nah, ini adalah video yang tadi saya upload. Nah, di sini ada fiturnya. Kalau kita mau ngedit, tinggal diklik ini ya, yang tombol pena seperti ini. Ini adalah analisis dari video kita seperti apa. Nah, ini ada banyak fitur ya yang menandakan viewernya berapa, komennya berapa, likes-nya berapa. Karena masih baru tentu saja, jadi tidak ada viewernya, baru diupload. Seperti itu, selesai proses kita untuk mengupload video. Nah, ini dicoba saya masukkan link yang tadi ya. Yang tadi otomatis akan ketika saya akan muncul video yang tadi saya upload seperti itu. Itu selesailah proses untuk mengunggah video ke YouTube. Terima kasih. Itu cara mudah untuk mengunggah video ke YouTube. Tentunya masih banyak fitur-fitur YouTube yang bisa dijelaskan gitu, tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya mencoba untuk share sedikit tentang cara mudah untuk mengunggah video ke YouTube. Seperti itu. Terima kasih. Karena sudah selesai materi yang ingin kita sampaikan, silahkan apabila ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan atau mengenai materi dari Bagas tentang cara membuat presensi dari membuat presensi dengan menggunakan presensi online dengan Google Form, atau mungkin ada pertanyaan untuk Fatia tentang bagaimana mengolah video conference dengan menggunakan akun Zoom. Begitu. Silakan boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat, atau ya bisa langsung di unmute aja. Ya. Silakan bagi peserta. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah kami lampirkan di kolom chat ya. Bisa dibuka. Ini juga sebagai salah satu bentuk aplikasi dari apa yang dijelaskan oleh Bagas tadi. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya, sudah cukup jelas. Bagaimana nih Bagas sama Fatia? Apa sudah langsung kita akhiri saja nih? Sepertinya tunggu 5 menit lagi saja, Miss. Oh gitu, ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing nih dari peserta ya, kalau ada yang mau di-sharingkan gitu. Tentang materi kita hari ini. Sebenarnya belajar mandiri pun juga bisa ya tentang skill set ini dari VCT, karena banyak juga bisa kita cari ilmunya di internet atau di Google, gitu. Atau mungkin nanti bisa bergabung dengan training VCT di batch berikutnya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita. Tidak hanya di dunia pendidikan saya rasa ya, tapi bisa kita share, maksudnya kita aplikasikan juga dalam bidang-bidang yang lain gitu. Karena dengan kondisi seperti ini tentu saja kita dituntut untuk hidup lebih dekat dengan teknologi, karena kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka. Jadi skill set yang diajarkan oleh VCT tentu saja sangat bermanfaat sekali untuk kita, terkhusus untuk pendidik, guru, ataupun bagi non pendidikan atau yang bergerak di bidang di luar pendidikan, seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan nih, Bagas sama Fatia. Mungkin bisa kita tutup saja ya, karena sudah cukup malam juga.
Iya, boleh. Bagaimana? Bagaimana Fatia? Apa Sudah cukup? Fatia ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Jangan lupa ya para peserta untuk mengisi presensi kehadiran, karena tentu saja kehadiran kalian para peserta sangat berarti buat kita. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang iya Bu Nur Mahyun SS. Ya, siap Bu, sudah. Ya, oh ya terakhir, maaf, boleh ditampilkan videonya. Kalau memang bisa ditampilkan, kita akan coba. Maaf, kita ini ya mau screenshot dulu. Apabila bisa ditampilkan videonya, boleh ditampilkan. Memang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Screenshot dulu ya. Senyum Fatia sama Bagas. Baik. Oke. Sudah. Bentar. Ya, terima kasih. Mungkin begitu saja apa yang bisa kita sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mau Selamat ya. Ya Ibu, terima kasih, Ibu. Alhamdulillah.